Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para siswa semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Sebelum berbicara lebih jauh tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, kita awali tentunya memahami dulu apa itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan. Bahwa antara pertumbuhan dan perkembangan itu berjalan sejajar, berjalan secara beriringan, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Untuk itu, marilah kita pelajari satu persatu apa yang dimaksudkan dengan pertumbuhan dan apa yang dimaksudkan dengan perkembangan. Untuk mempermudahnya, baiklah, di sini disajikan dua ilustrasi. Yang pertama adalah pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Baiklah, yang pertama, apa itu yang dimaksud dengan pertumbuhan? Dari dua ilustrasi yang ada, bisa kita coba untuk lebih mempermudah memahami apa itu pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran, bisa berupa volume, massa, tinggi atau panjang yang permanen dan bersifat tidak dapat balik atau irreversible. Proses ini bersifat kuantitatif, artinya dapat dinyatakan dengan satuan bilangan atau angka-angka. Contohnya, dua ilustrasi yang ada di atas, bahwa baik tanaman maupun manusia, dari gambar yang ada ini adalah mengalami proses pertumbuhan yang bisa kita lihat adanya pertambahan ukuran. Di antaranya tingginya bertambah. Demikian juga manusia tingginya juga bertambah. Pertambahan tinggi pada tumbuhan dan juga pertambahan tinggi pada manusia ini bisa diukur, bisa dinyatakan dengan angka atau bisa dinyatakan dengan bilangan, sehingga dikatakan bersifat kuantitatif. Demikian juga volumenya juga bertambah, baik itu tumbuhan maupun manusia. Masanya juga bertambah, sehingga kalau ditimbang dari pertumbuhan awal sampai pertumbuhan akhir tentunya beratnya akan berbeda. Demikian juga manusia, dari balita, kanak-kanak, remaja sampai tua, ini juga mengalami perubahan massa atau berat. Nah, itu yang dimaksudkan dengan pertumbuhan dan bersifat kuantitatif, artinya dapat dinyatakan dengan angka-angka. Yang berikutnya, apa itu perkembangan? Masih kita gunakan ilustrasi yang sama. Perkembangan adalah proses menuju ke kedewasaan pada makhluk hidup atau terspesialisasinya sel-sel menuju ke struktur dan fungsi tertentu. Proses ini bersifat kualitatif, artinya tidak dapat dinyatakan dengan bilangan atau angka. Contohnya dari dua ilustrasi ini, mana yang dimaksudkan dengan proses menuju ke kedewasaan? Bahwa tumbuhan atau tanaman dikatakan dewasa diantaranya adalah dengan ditandai munculnya bunga atau mampu menghasilkan bunga. Sementara pada manusia, bahwa manusia dikatakan dewasa itu diantaranya kalau pada laki-laki mulai mampu menghasilkan sperma atau dihasilkannya sperma, sementara pada wanita mampu menghasilkan ovum atau dihasilkannya ovum atau sudah mengalami menstruasi. Di samping itu juga bisa dilihat adanya ciri kelamin sekunder. Ini pada gambar ilustrasi ini diantaranya adalah mulai munculnya kumis. Dan yang perlu kita ketahui bahwa perkembangan bersifat kualitatif, tidak bisa dinyatakan dengan angka-angka atau bilangan. Baiklah para siswa semuanya, setelah kita mengetahui dan memahami apa itu pertumbuhan dan perkembangan, lalu apa perbedaan dari keduanya? Kita lihat bahwa antara pertumbuhan dan perkembangan ada beberapa perbedaan. Yang pertama, cara mengukurnya. Pertumbuhan bersifat kuantitatif, sehingga dapat digambarkan dalam angka atau bilangan. Sementara perkembangan bersifat kualitatif, sehingga tidak dapat digambarkan dalam bentuk angka atau bilangan. Yang kedua, keterlihatan. Pertumbuhan dapat dilihat secara fisik, perkembangan tidak dapat dilihat secara fisik, melainkan secara fisiologis. Yang berikutnya, keterbatasan. Pertumbuhan prosesnya terbatas usia,
Sementara perkembangan prosesnya tidak terbatas usia. Selanjutnya, keterulangan. Pertumbuhan bersifat irreversibel atau tidak dapat terulang, tidak dapat balik. Sementara perkembangan bersifat reversibel atau dapat terulang atau dapat balik. Prosesnya untuk pertumbuhan berlangsung secara cepat pada awal usia hingga remaja, sementara perkembangan berlangsung di setiap fase kehidupan. Dan terakhir contohnya Pak untuk pertumbuhan diantaranya pertambahan tinggi dan berat badan atau tinggi dan berat badan yang naik. Itu adalah berarti mengalami pertumbuhan. Sementara perkembangan yaitu diantaranya berfungsinya alat-alat reproduksi. Yaitu kalau pada laki-laki mulai dihasilkannya sperma, kalau pada wanita yaitu mulai dihasilkannya sel telur atau ovum. Demikian untuk pertemuan awal ini. Mudah-mudahan para siswa sudah memahami apa itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan. Dan kalau ada yang belum jelas dan perlu ditanyakan, kami persilahkan. Dan sementara kita akhiri dulu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.